Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Putra berapa Pak? Yang pertama 4 anak, yang kedua 6. Jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun.
sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini, pada Ramadan kedua, hari kedua kita masih dapat bermuajahah, berjumpa dalam kajian rutin, kajian Ba'da Zuhur yang dilaksanakan oleh Himpunan Alumni IPB. Salawat salam semoga tetap limpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita mulai terlebih dahulu kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya, insya Allah pada siang hari ini tema kajian yaitu terkait dengan adab sebelum ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Fatoni. Beliau merupakan alumni angkatan 27 jurusan ilmu tanah. Dan sekarang aktivitas beliau merupakan guru SMP Syaraful Haramain. Kalau kita melihat tema pada siang hari ini, temanya sangat menarik ya, adab sebelum ilmu. Kita sudah diberikan pendidikan oleh Bapak Ibu kita, diberikan ilmu, tapi sebelum ilmu itu ada adab yang harus didahulukan, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Ali Fatoni. Maka dari itu tanpa membuang waktu langsung saya berikan kepada Ustadz Ali Fatoni. Pada Ustadz Ali Fatoni, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Mas Julian. Tes suaranya kedengar kenceng nggak nih? Aman Ustadz. Aman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wan nahana 'anil ma'siyah wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Akang Teteh, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa pada detik ini kita masih bisa bernafas. Allah kasih karunia yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kita ini tidak hadir saat ini, dimatikan sebelum Ramadan. Nah, berarti kita tidak sempat mencicipi hidangan Ramadan yang luar biasa komplitnya. Ya, berkali lipat, ya. Berkali lipat pahalanya, berkali lipat semua hal kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Bahkan ditambahkan umurnya, ya, ditambahkan atas perbuatan baiknya itu 1000 bulan. Nah, berarti Allah memilih kita untuk bisa melewati satu Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Nah, ini adalah hal yang paling disyukuri oleh kita semua yang hadir pada saat ini. Ya. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita bisa mengikuti, kita bisa mencontoh semua perbuatan yang Allah itu ridho dan Allah akan balas dengan pahala yang melimpah kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Akang Teteh yang berbahagia, ini memang di antara topik kemarin yang dipilihkan, ternyata dipilihkannya adab sebelum ilmu. Ya. Ini agak berat, tapi ya udahlah. Karena kalau bicara ilmu itu luar biasa, luas sekali ilmu itu. Kenapa? Kalau berdasarkan manuskrip saja, untuk Hasanah Islam saja, ada belasan juta manuskrip yang belum disentuh. Dari belasan juta itu mungkin 2-3 juta yang sudah disentuh, itu pun belum dibukukan. Dan yang dibukukan paling ratusan ribu. Jadi kalau kita bicara ilmu luas sekali, itu baru satu ilmu, yaitu ilmu sakofah atau yang dihasilkan oleh produk peradaban Islam. Luas sekali. Kayak langit ada 7 lapis, 1 lapis saja kita belum pernah selesai. Nah, ini ilmu itu luas sekali. Nah, kita mau bicara adab sebelum ilmu. Tapi sebelum ke adab, kita bicara ilmu sedikit untuk mengulas. Ilmu, kalau supaya tidak rancu nanti definisinya, kalau kita mengacu kepada KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dihasilkan atau yang disusun dari metodologi tertentu ilmu. Maka itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang gunanya untuk apa? Menjelaskan fenomena tertentu. Itu ilmu, ya. Sedangkan pengetahuan ya tidak melalui metodologi, tapi sesuatu yang diketahui. Adapun menurut ulama atau fuqaha, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul nafsi, memahami diri sendiri. Memahami apa? Memahami kepengetahuannya. Nah, orang yang memahami bahwa dirinya tahu tetap terhadap sesuatu permasalahan yang dia hadapi, maka dia bisa menunjukkan 2 hal. Pertama adalah dalil atau argumentasi dari ilmunya bahwa dia punya ilmu itu. Yang kedua adalah dia hilangnya kebodohan. Nah, itu berarti dia berilmu. Nah, itu sekilas tentang definisinya, ya. Supaya tidak rancu, kita tidak
mempertentangkan antara ilmu dan pengetahuan, ya ilmu pengetahuan lah intinya ya. Nah, kalau bicara ilmu berarti yang kedua adalah dari mana asal ilmu itu? Nah, kita bicara asalnya dari mana sebenarnya, asal muasal ilmu itu. Nah, ini tergantung dari keyakinan. Ada ideologi yang dianut seseorang. Ketika dia berbicara masalah orang yang tidak percaya adanya Allah, maka sudah pasti ilmu itu adalah ya berasal dari materi. Mengikuti perkembangan materi yang ada. Misalnya ya pendapat Karl Marx misalnya, penganut komunis sosialis ya. Bahwa ya benda itu berdialektika, ada perubahan-perubahan benda. Maka ketika benda itu membentuk suatu benda yang baru, maka terjadi ada benturan di situ, ada dialektika. Ada tesa, ada antitesa, kemudian nanti ada sintesa. Nah, berarti ilmu pun juga mengikuti perkembangan itu. Kalau asal-usulnya ilmu itu adalah materi, ya berarti dia akan mengikuti perkembangan materi itu. Nah, tapi berbeda dengan seorang muslim, ketika kita bicara ilmu, maka kita acuannya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan kita. Maka kemudian ilmu pun juga berasal dari Allah. Kalau kita sitir satu ayat di dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum alal malaika. Telah aku ajarkan kepada Adam nama-nama benda di bumi itu. Di depan para malaikat dijelaskan. Berarti Allah memberikan ilmunya kepada Adam. Itulah pertama kali. Jadi Adam turun ke bumi itu sudah membawa ilmu tentang nama-nama benda di dunia. Nah, itulah sumber pertama kali ilmu yang di dalam istilah fikihnya disebut sebagai maklumatus sabiqah. Itu informasi awal. Dengan informasi itu orang bisa berpikir. Kalau nggak punya informasi, nggak mungkin dia bisa berpikir. Nah, itu juga beda. Tadi kalau Karl Marx mendefinisikan bahwa ilmu itu ya mengikuti perkembangan materi. Maka mendefinisikan berpikir pun berbeda dengan Islam. Kalau mereka berpikir, mendefinisikan cukup refleksi. Jadi kalau dia berpikir itu atau pengetahuan itu refleksi. Dari apa? Dari benda-benda yang dia lihat melalui panca indera mata kita. Kemudian ke dalam otak, dipindahkan ke dalam otak. Yang dipindahkan apa? Gambaran dari benda itu ke dalam otak. Itu prosesnya. Berjuta-juta kali nanti akan menimbulkan kesimpulan dan turun menjadi ilmu nanti. Tapi tidak dengan muslim. Nanti kita sedikit contohkan untuk membantahnya. Ya. Kalau muslim itu ada 4 komponen dari ilmu. Pertama adalah waqi' atau fakta tadi. Fakta, kemudian fakta yang diindra ya. Kemudian ada proses penginderaan. Berarti ada indera, mata, meraba, mencicipi, merasakan dan seterusnya. Itu adalah alatnya. Alat untuk memindahkan gambaran fakta tadi. Terus kemudian ada otak. Dia dipindahkan ke dalam otak gambaran tadi. Oleh karena itu otak menjadi syarat juga. Otak yang sehat pasti akan alami dia bisa memproses. Tapi kalau otak ini cacat juga akan nggak bisa. Nah, tapi ada satu komponen lagi. Yang keempat adalah maklumatus sabiqah. Informasi. Kalau nggak ada informasi awal, maka tidak bisa berpikir. Sebagaimana malaikat ketika disuruh menyebutkan nama-nama benda, ya, waqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Para malaikat tunjukkan apa nama-nama benda di dalam bumi. Dia melihat, berjuta-juta kali melihat dunia itu. Tapi dia tidak bisa berpikir itu benda apa. Karena tidak ada informasi dari Allah tentang benda-benda itu. Maka malaikat tidak bisa berpikir tentang dunia. Tapi Adam bisa. Maka kemudian Adam diperintahkan ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Kemudian Adam itu menjelaskan kepada para malaikat. Nah, inilah sebetulnya beda konsep berpikirnya orang komunis dengan Islam.
Kalau Islam jelas, ada maklumatus sabiqah. Dan itu Allah telah mengajarkan kepada Adam. Jadi Adam turun ke bumi itu bukan dengan tangan kosong atau dengan pikiran kosong. Tidak. Diajarkan dulu. Kenapa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena ingin menjadikan Adam itu menjadi khalifah di bumi itu. Artinya mengurusin. Ya, mengurusin semua hal yang terkait dengan dunia tadi. Nah, itu berarti kita seorang muslim, kita sudah tahu bahwa asal muasal ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, ilmu ini ya, ilmu itu Allah berikan kepada manusia, kemudian manusia itu memiliki derajat yang berbeda dengan manusia yang lain. Dijelaskan oleh Allah, yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah menaikkan, meninggikan derajat seseorang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, dalam hal ini berarti orang yang diberi ilmu oleh Allah itu diberi derajat lebih tinggi daripada ahli ibadah sekalipun. Maka ilmu itu sangat penting. Bahkan saking pentingnya kemudian Kanjeng Nabi itu menjelaskan ya, talabul ilm faridatun kulli muslimin wal muslimatin. Berarti ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Wajib loh. Kalau wajib itu berarti dia apa? Menuntut ilmu itu wajib. Berarti wajib itu kalau ditinggalkan dia berdosa, kalau dijalankan dapat pahala. Nah, kewajiban itu. Maka jelas di sini bahwa karena pentingnya ilmu itu, dia harus dituntut oleh seorang hamba. Ya. Jadi jelas di sini bahwa ilmu itu selain Allah berikan kedudukan kepada orang yang mempunyainya, juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Lantas ilmu yang seperti apa yang diwajibkan dan ilmu seperti apa yang tidak diwajibkan? Ilmu yang diwajibkan pasti ilmu yang karena kita ini diciptakan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, pasti adalah kita harus membalas pemberian itu dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu pasti yang dicari adalah ilmu untuk beribadah kepada Allah. Bukan ilmu yang lain, tetapi ilmu untuk beribadah kepada Allah. Ma makna ibadah? Apa makna ibadah di sini? Ibadah maknanya adalah ismun al-ibadatu ismun jami'un. Likulli ma yuhibbunallaha wa yarda. Yuhibbullaha wa yarda. Ya. Jadi ibadah adalah sesuatu yang melingkupi keseluruhan, ya, yang menyebabkan Allah itu cinta dan Allah itu ridho kepadanya. Itu ibadah. Berarti kita harus mencari sesuatu yang menjadikan kita ini dekat dengan Allah, dicintai Allah dan diridhai oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Oleh karena itu ilmu pertama kali yang harus wajib adalah ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kemudian ilmu, berarti kalau di dalam fikih itu kenal ada fardu ain, ya. Fardu ain adalah menuntut ilmu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Tapi juga ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini wajib, tapi berlaku untuk sebagian dari kalangan kaum muslimin. Artinya yang mampu melaksanakan, maka menjadi kewajibannya. Ketika kewajiban itu belum selesai dilaksanakan, maka seluruh kaum muslimin ikut menanggung kewajiban itu. Sampai kewajiban itu selesai dilaksanakan oleh sebagian. Kalau sudah dilaksanakan sebagian orang, sudah selesai. Apa itu ilmu itu yang menjadi fardu kifayah? Adalah ilmu-ilmu yang menjadikan ilmu tadi, yang fardu ain tadi, itu menjadi terlaksana dengan baik. Contohnya misalnya, ilmu madah. Ya, kalau madah wajib, madah asasiyah di dalam madrasah saya, itu usluddin. Usluddin tadi ilmu tentang bagaimana kita beribadah itu ada di situ. Tapi ada juga misalnya madah asasi itu ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat itu matematik.
Matematik itu menjadi mada asasi atau pelajaran pokok. Kenapa? Karena dengan memahami matematik, maka dia bisa tahu bagaimana waktu sholat, bagaimana awal puasa, bagaimana perhitungan zakat, bagaimana perhitungan warisan, ya. Nah, itu berarti wajib. Tapi tidak semua harus tahu. Kalau sudah ada yang tahu, cukup. Artinya yang pinter ya. Tapi bahwa kita semuanya harus tahu tentang kewajiban zakat, perhitungan zakat. Kalau tidak tahu, kita bisa minta tolong kepada yang tahu menghitungnya. Tapi kalau tidak ada, maka kewajiban itu menjadi fardu ain bagi kita. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan alam, matematik itu menjadi fardu kifayah. Ya, jadi jelas ya, ilmu datang dari Allah, ilmu itu meninggikan derajat manusia, ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Wajibannya ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, itu sekilas tentang ilmu. Nah, kemudian kita bicara tentang adab. Ini masih berapa menit lagi nih? Masih cukup ya? Masih 30 Jadi, menit kurang lebih. tentang adab. Adab ini apa? Adab ini sebetulnya ya norma, ya aturan, ya sopan santun, etika, tata krama, itu adalah adab. Atau dalam bahasa ininya akhlak. Ya, dalam praktisnya adalah akhlak. Akhlak adalah buah dari orang memahami adab. Makanya di sini konteksnya adalah adab ini adalah sesuatu yang terkait dengan diri kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam kehidupan sehari. Itu adab. Nah, ini penting dipelajari karena para fuqaha menjelaskan sebelum belajar ilmu, belajarlah adab. Maksudnya di sini itu prosesnya. Kita sama-sama ketika kita belajar sesuatu, mempelajari ilmu, belajar di SD, maka harus kita tahu di SD itu adab apa yang perlu dia tahu. SMP nanti juga begitu. Terus, jadi ini adalah dua sisi mata uang ya. Bukan adab dulu terus kemudian ilmu atau ilmu dulu baru adab. Enggak, barengan. Kenapa? Karena pada dasarnya adab juga dipelajari. Berarti ada ilmu adab. Kita mempelajari ilmu adab. Tapi maksudnya di sini adalah sebelum mempelajari sesuatu yang mengulik ya, S1, S2, S3, nah, istilahnya semakin dalam ilmu yang dipelajari, dia harus diwadahi dulu tentang adab, pemahaman tentang adab. Ya. Adab itu etika, norma, tata krama, dan lain sebagainya tadi disebutkan. Nah, tapi menurut Imam Ghazali itu menjelaskan bahwa adab ini adalah sesuatu pendidikan ya, yang di situ menghasilkan produk, ada tanda-tanda kita ini dekat dengan Allah atau dicintai oleh Allah dan juga mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, adab ini adalah produk dari sebuah pendidikan, di mana pendidikan itu selalu mengikatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, itu adab. Oleh karena itu, ketika kita bicara adab, maka tentu yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus tahu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita mau mempelajari sebuah ilmu, maka sebetulnya kita ditanya niatnya itu untuk apa? Ketika niatnya itu untuk sesuatu yang di luar daripada tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah, maka disitulah nanti akan ada bahayanya bagi kita. Oleh karena itu berarti ketika kita beradab kepada Allah, maka kita mendedikasikan ilmu kita untuk lebih kepada taqarrub kepada Allah. Setiap ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, kok mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita sudah mengenal adabnya kepada Allah. Maka kita ini adalah mendapatkan produk dari ilmu kita ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Contohnya misalnya begini. Seorang mempelajari
reproduksi atau penciptaan manusia. Penciptaan manusia kita pelajari, mungkin kalau SD diberikan SMP mulai ya, reproduksi kalau nggak salah SMP dimulainya. Ketika kita belajar tentang reproduksi itu, maka ada ayat Al-Quran juga sejalan dengan pelajaran itu. Ya, misalnya penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnakum min nutfatin amsaj. Hal ata apakah telah datang suatu masa ketika bagian dari kurun waktu ya, ketika manusia itu lam yakun syai'am madhkura, untuk disebut sesuatu manusia saja belum bisa. Yaitu ketika apa? Inna khalaqnakum, ya, ketika Allah telah menjadikan kamu min nutfatin amsaj, dari nutfah yang bercampur. Nah, berarti Allah menjelaskan bahwa terjadinya manusia itu dari dua cairan yang bercampur di situ. Maka kalau kita belajar kita belajar biologi misalnya di reproduksi, ketika ada ada sel telur ketemu dengan sperma, di mana itu biasanya? Yang biologi orang pertanian, di mana itu? Di rahim atau di mana ini ketemunya? Di tuba falopi. Ya, di tuba falopi ini ketemu dia, amsaj di situ. Maka disebutkan nutfah itu. Dari nutfah itu kemudian berjalan. Dari ilmu sains kita bisa melihat bahwa ini berjalan. Kemana kemudian? Dia akan masuk ke rahim. Dan kemudian nancap di dinding rahim. Nancap itu kalau dari sains kita bisa melihat bahwa ini posisinya menggantung begini nih. Menggantung. Nah, yang menggantung seperti ini dinamakan sebagai alaqah. Ya, fakholaqnal alaqah. Setelah nutfah tadi menjadi alaqah. Ya, Allah menjelaskan bahwa menjadi alaqah. Alaqah menjadi mudghah, segumpal darah yang bergumpal-gumpal. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran dan kemudian juga tahu bahwa ketika kita punya ilmu, sains menunjukkan proses yang sama, maka di situ manusia kemudian dia mendekat kepada Allah. Oh, benar. Ya, sekarang ini, ketika kita tahu bahwa ada cairan ketemu cairan, kemudian menggantung menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, fakasaunal aidhama lahma, kemudian ada tulang yang kemudian dibungkus oleh daging tadi. Itu Allah memproses manusia ditunjukkan lewat ayat. Kalau kita punya adab, mestinya langsung ingat itu. Oh, kita belajar ilmu itu Allah juga sudah menjelaskan. Maka semakin dekat dia, semakin yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Bukan yang lain. Sekarang kalau misalnya ada Tuhan tuh banyak, kata orang. Kalau Tuhan tuh banyak, kenapa proses manusianya sama? Orang hitam, orang kulit putih, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang kafir, orang siapapun prosesnya sama. Kok tidak beda? Kalau begitu berarti orang harus membenarkan Al-Quran dong. Kenapa? Al-Quran menjelaskan prosesnya seperti itu, nggak ada yang beda. Bahkan di dalam hadis dijelaskan proses itu per 40 hari sama persis dengan apa yang di kedokteran sudah diketemukan. Padahal itu baru abad 19 atau abad 20 ditemukan alat-alat untuk melihat proses itu. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, ketika kita mempelajari ilmu dengan niat tadi mendekatkan diri kepada Allah, maka ketemu dengan fakta bahwa ilmunya itu nyambung dengan apa yang diceritakan, maka tambah keimanan di situ. Tapi kalau kita tidak punya adab kepada Allah, maka biasa saja. Tidak akan menjadikan dia lebih dekat pada Allah. Itu bahaya sekali. Ya. Nah, kemudian juga adab kepada Rasulullah. Ya, biar cepat ya. Adab kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, ya,
fa idza marartum, ya, ketika dia menjelaskan fa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika engkau berjalan kemudian melewati suatu majelis, di situ dikatakan sebagai riyadil jannah, taman surga, maka berhentilah. Maksudnya di sini apa taman surga? Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa taman surga itu adalah khilaqul dzikri, halaqah dzikir. Halaqah dzikir di sini maksudnya adalah majelis ilmu yang membicarakan tentang ilmu. Ilmu tentang halal haram, itu tentang sunnah mubah, itu ilmu tentang makruh dan seterusnya. Ilmu tentang apapun ilmu itu, tapi itu untuk mendekatkan diri pada Allah, maka itu bagaikan potongan taman surga. Nah, Rasulullah menjelaskan seperti itu. Artinya apa? Kamu berhentilah dari kesibukanmu sehari-hari, kemudian kamu kemudian kamu masuklah majelis ilmu. Karena di situ bagaikan taman surga. Maka sebetulnya kalau tahu yang sudah pernah umroh, akan ketemu raudhah. Kenapa raudhah itu kemudian dinilai sebagai tempat yang mustajab? Karena sebetulnya raudhah itu adalah tempat majelis ilmunya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajar itu di raudhah itu. Karena di situ ada hadis ini yang menceritakan bahwa itu bagian dari taman surga. Ya, raudhah min riyadil jinan. Jadi taman di antara taman-taman surga nanti. Potongan taman surga yang di dunia itu adalah majelis ilmu. Maka ketika kita melihat majelis ilmu apapun, adab kita ingat pada pesan Rasulullah, kita menghormati. Bukan kemudian merasa, itu bukan kelompok saya, itu ilmunya belum seberapa dan seterusnya. Ini adab. Ya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan di dalam sebuah hadis misalnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang berjalan di dalamnya untuk mencari ilmu, ya dia yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Maka kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah akan memudahkan kalian menuju surga. Artinya apa? Artinya semua ilmu yang dia dapatkan ini harus mendorong menuju surga. Bukan ilmu yang kemudian justru menjauhkan diri dari surga. Oleh karena itu adab kita terhadap pesan-pesan Rasulullah itu harus faham dulu. Oh, Rasulullah mengatakan demikian, berarti maksudnya adalah semua ilmu yang kita dapatkan nanti adalah mendorong kita kepada surganya Allah. Jika kita mendapatkan ilmu, justru pada saat itu kita bertambah congkaknya, bertambah malasnya kita beribadah, bertambah kita meremehkan Rasulullah, maka di situ sebetulnya itu bukan ilmu yang berkah, bukan yang ilmu yang bermanfaat. Jadi itu adab yang terkait dengan pesan-pesan Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah adab terhadap guru. Nah, guru ini adalah orang yang memindahkan ilmu kepada kita. Kalau kita melihat ada macam-macam ya. Setidaknya ada 3 lah kriteria tentang perpindahan ilmu kepada orang. Ada yang disebut tablik. Tablik itu adalah menyampaikan. Itu satu arah saja. Orang menyampaikan ya tentang ada mubalek itu yang menyampaikan namanya mubalek, menyampaikan apa saja. Karena satu arah maka orang cenderung untuk tidak ada interaksi. Mana yang menarik pasti akan didengarkan. Kalau tidak menarik dia tidak menarik. Apa yang menarik? Orangnya, cara ngomongnya, bukan ilmunya jadinya. Kenapa? Karena tidak ada interaksi di dalam. Ada sebagian yang ilmunya banyak, metodenya bagus secara penyampaian. Nah, ini beruntunglah mereka yang menemukan seperti itu. Tapi kalau tidak, kebanyakan retorika yang masuk sehingga orang senangnya adalah senang karena memang menarik secara pendengaran. Dan menenteramkan hatinya karena sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau demikian, maka sebetulnya itu
belum ilmu yang mengubah sikap kita. Maka kebanyakan orang hadir di tablik seperti itu, ya sampai rumah lupa lagi. Nah, yang kedua adalah taklim. Taklim itu menyampaikan, guru menyampaikan kepada murid. Karena nanti ada interaksi dengan murid, tapi bentuknya adalah mengetes apa murid itu paham atau tidak. Maka ada tes. Itu contohnya di madrasah-madrasah. Itu transfer ilmu. Ya, ilmunya ditransfer kepada anak, kemudian dites. Bisa enggak? Oh, kalau lulus berarti dia dinyatakan sebagai sudah berilmu dengan ilmu taklim tadi. Nah, ini di madrasah. Dia mau kalau yang pertama tadi, tablik tadi, mau tahu tidak tahu enggak ada urusan. Mubalik menyampaikan saja. Nah, kalau guru dia masih ada urusan. Kalau anak belum tahu, dia harus berusaha untuk supaya anak itu tahu sebuah ilmu itu. Nah, tapi sebetulnya guru juga tidak, apakah anak itu kemudian melakukan tindakan sesuai dengan ilmunya, itu bukan tanggung jawab guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah tazkir, membina seperti Rasulullah SAW melakukan pembinaan Al-Arqam ya, di Darul Arqam. Itu yang ditransfer bukan ilmu saja, tapi sikap. Maka guru itu sebetulnya itu inzalul fikri anil waqa'i. Istilahnya adalah guru itu adalah yang menurunkan pemikiran atau ilmu tadi menjadi perbuatan. Itu guru yang sebenarnya. Maka di sini konteksnya adalah guru yang sebenarnya. Ya, adab kepada guru yang sebenarnya. Bukan guru dalam istilah taklim, juga bukan guru dalam istilah tablik tadi. Tapi guru yang mentransfer sikap kita. Sehingga ketika kita tidak bersikap seperti hanya ilmunya tadi, maka akan ditegur oleh guru. Jangan begitu. Harusnya begini. Nah, tapi guru itu juga harus memberikan contoh. Kalau contohnya tidak sesuai dengan ilmunya, maka anaknya pun, anak murid pun tidak akan mengikuti. Nah, kepada guru seperti itu, maka kita harus beradab, ya, adabnya harus kuat. Maka di dalam kitab-kitab taklim muta'alim, di hidayah bidayah wal hidayah, itu jelas digambarkan bagaimana sikap kita. Ya, sikap kita ketika kita berhadapan dengan guru. Ada yang sampai kalau di taklim muta'alim itu, kalau di NU itu, di pesantren itu, bagaimana kita ngomong, bertanya pun pelan. Kita kalau mau lewat mendahului, kita tidak boleh duluan. Kita minta izin atau berada di belakangnya terus. Kalau mau minta izin, dia harus mundur dan seterusnya. Kita tidak boleh lebih kencang suaranya daripada guru. Adab bertanyanya bagaimana. Adab mendebat pun. Jadi guru tidak bisa didebat di situ. Kemudian juga kita bertanya dengan membandingkan dengan guru yang lain, itu dilarang. Nah, ini adab. Tapi guru yang tadi mentransfer sikapnya tadi itu. Nah, ini adalah adab. Nah, ada satu terakhir ini saya bacakan sebuah, ada di dalam kitab. Ini salah satu kitab adab yang biasa diajarkan di pesantren, Bidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali. Ya, supaya clear. Bahayanya di mana? Bahaya ilmu sebelum adab ini. Jadi di dalam kitab ini disebutkan fa'lam ayyuhal harisu 'alal iktibasil ilm. Ya. Ketahuilah wahai para pencari ilmu. Nah, sebelum mencari ilmu itu diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Di situ annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasat. Jika engkau ingin bermaksud untuk mencari ilmu, ya, maka ketahuilah, bila engkau mencari ilmu bermaksud untuk supaya munafasah, supaya terkenal, tersohor, kemudian wal mubahah, supaya ya berbeda dengan yang lain, supaya dia itu sama, terkenal juga, ya, terkenal atau tersohor atau istimewa dibanding yang lain, ya.
wal taqadduma 'alal aqranin, atau mencari ilmunya hanya untuk supaya dia bisa berlomba-lomba dengan teman-temannya, ya. Wa taqadduma 'alal aqrani wastimalatu wujuhin nasi ilai, atau untuk menarik manusia supaya menghormati dia. Maka kalau engkau melakukan itu, fa anta sa'in, engkau sebetulnya adalah seorang yang sa'in fi hadmi dinik. Engkau yang sa'i itu kan berjalan, ya, berlari-lari kecil itu. Engkau berjalan dengan kehancuran fi hadmi dinik, dengan kehancuran agamamu. Jadi kalau engkau mencari ilmu dengan cara untuk hal-hal yang tersebut di atas tadi, maka sebetulnya engkau menuju kepada kehancuran agamamu. Bukan hanya agama, wa ihlaki nafsika, juga hancurnya dirimu. Dirimu akan menjadi hancur. Dan wa bai akhiratika bidunyaka, dan akan menjual kebahagiaan akhiratmu itu untuk duniamu. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, nafsu kita tadi, ya, keinginan-keinginan kita tadi adalah menjadi akhlak yang mazmum, akhlak yang kurang baik, akhlak yang tercela. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada mendedikasikan diri kita untuk mencari ilmu tadi, maka ini harus dibereskan dulu. Bahwa kita tahu tujuan mencari ilmu adalah taqarrub ila Allah. Karena Allah yang pernah memberikan ilmu kepada kita, ya. Tapi kemudian juga kita tahu bahwa melalui Kanjeng Nabi itu kita bisa tahu tentang ilmu, ya, tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kepada apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, kita harus tidak boleh sembarangan, kita tidak beradab, meremehkan, bahkan acuh tak acuh, bahkan kemudian aturan Kanjeng Nabi dianggap sebagai sudah kedaluarsa, sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Ini bahaya, karena ini akan menghancurkan agamamu, akan menghancurkan dirimu, dan akan menukar kebahagiaan akhiratmu menjadi kebahagiaan dunia saja. Nah, ini adalah suatu yang sangat bahaya sekali, dan ini diingatkan banyak sekali kitab yang terkait dengan adab sebelum ilmu tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan diri supaya tidak terjerumus. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya ilmu, derajat kita itu naik. Sudah pasti naik. Dari S1, S2, S3, itu naik terus. Nah, ketika itu maka setan itu akan masuk melalui pintu takabur. Pintu takabur ini luar biasa. Itu akan selalu yuwaswis di dalam sudur manusia, sehingga menarik, udahlah kamu kan beda dengan yang lain. Setiap bicara meremehkan orang. Setiap bicara ketika ada orang bicara, kita akan mencoba menjatuhkannya. Ketika kita tahu aib, kita buka. Dan seterusnya. Maka ini ilmunya akan menjadi bahaya kepada dirinya, kepada agamanya, bahkan kepada akhiratnya dia akan bahaya. Maka ini menjadi suatu yang sangat penting, ya. Maka di dalam kitab-kitab itu dijelaskan bagaimana para ulama itu belajar itu 20 tahun tentang adab tadi. Misalnya contohnya Imam Abu Hanifah, ya, dia belajar, ya, 12 tahun membersamai gurunya, ya, untuk supaya dia mengerti tentang adab. Kemudian ada imam-imam yang lain, ya, yang belajar adab, Ibnul Mubarak misalnya, ya. Kemudian ada Yusuf bin Husain. Nah, itu juga Sufyan As-Sauri 30 tahun dia belajar adab dulu. Malik bin Nas, ya, belajar 20 tahun dan seterusnya. Mereka belajar adab itu konteksnya adalah supaya nanti ketika dia sudah, karena ilmu itu salah satu bakoknya manusia itu muncul dari pengetahuan. Ketika dia sudah punya ilmu, melihat orang ngomong, saya sudah khatam itu, saya sudah selesai itu, dia belum, dan seterusnya. Ini akan bahaya karena akan merusak dari apa yang dia peroleh. Sia-sia selama ini dia
bersusah payah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dari diskusi bisa lebih ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Ali Faroni atas penyampaian terkait dengan ilmu adab sebelum ilmu. Tadi disampaikan poin-poin terkait dengan adab. Yang pertama itu adab kita kepada Allah SWT, adab kepada Rasul, dan adab kepada guru. Dan semuanya itu tentunya untuk kita taqarrub kepada ilallah, kepada Allah, sehingga kita senantiasa diberikan tuntunan dan kita semakin merunduk ketika ilmu-ilmu kita bertambah seperti itu. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, akan ada tampilan dulu. Ini terkait dengan Takados, yaitu salah satu rangkaian dari program HAIPB Festival Ramadan, yaitu terkait dengan tali kasih untuk pensiunan dosen dan pendidik IPB. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih untuk para pensiunan dosen dan tenaga pendidik IPB yang sebagian menjalani hari tuanya dengan berbagai keterbatasan, khususnya secara ekonomi. Dan untuk penerima dari Takados ini sendiri, ya, sebelumnya dana yang sudah terkumpul yaitu sebesar Rp37.500.000 dari target yang dikumpulkan yaitu Rp300 juta. Untuk penerima dari Takados ini sendiri, insya Allah sudah dikoordinasikan dengan semua sekolah dan juga fakultas. Jadi database-nya sudah dikonsolidasikan dan juga dikoordinasikan sehingga semua fakultas dan juga sekolah yang ada di IPB insya Allah akan menerima yang sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Lalu kepada para alumni semuanya, kami mengajak untuk bisa berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya yang tertera. Karena pada bulan Ramadan ini kita sudah tahu bahwasannya setiap amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan, maka salah satu sedekah yang kita berikan itu tentunya akan dilipat gandakan 7 bahkan lebih gitu ya, bahkan 700 kali lipat seperti itu. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh alumni IPB untuk bisa mari sama-sama kita bantu dalam salah satu program Takados ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kepada penanya tadi Pak Maulana Ishak ya, saya berikan kesempatan terlebih dahulu karena tadi mau langsung menyampaikan. Boleh open mic? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini kalau ngetik dan Afwan nggak buka video karena masih istirahat di kamar, dan kalau ngetik takut panjang. Ya, Allah, ya lagi sakit ini. Iya, habis kecelakaan dikit. Kecelakaan. Jadi gini, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Isa. Amin ya Allah. Jadi begini Ustadz, Ana mau nanya, antara adab dan akhlak itu sering disandingkan, gitu ya. Dan yang ingin jadi pertanyaan adalah, apa sih beda akhlak dengan adab? Karena di dalam Al-Quran itu yang dipakai adalah kata akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau nggak salah bunyinya innama bu'istu liutamima wa karimal akhlak, ya. Tetapi ketika pada saat di kitab-kitab ulama itu memakai kata adab. Contoh kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, ada lagi Izul Adab, ada lagi At-Tarbiyah wal Adab Asyariyah. Nah, itu semua menggunakan kata adab. Nah, maka yang saya ingin tanyakan, apa sih perbedaan akhlak dengan adab gitu, Ustaz? Jazakallah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ya, langsung Ustaz. Nah, ini memang pertanyaan yang berat ini. Jadi kalau secara awam itu adab sama akhlak itu ya sama sebetulnya. Karena penekanannya saja ya. Jadi adab ini sama norma yang tidak tercakup di hukum-hukum yang lainnya. Jadi adab ini sama dengan norma, etika, aturan, tata krama yang itunya ada di dalamnya beririsan dengan syariah, ada juga beririsan dengan akhlak. Nah, akhlak sendiri letaknya di mana? Sebenarnya akhlak itu letaknya di, kalau kita selalu punya kerangka ya, manusia berhubungan dengan Allah, kalau langsung terkait dengan tata cara berhubungan langsung, maka namanya ibadah dan akidah. Ya, habluminallah itu adalah urusannya adalah ibadah dan akidah, bukan tentang syariah dan lain sebagainya. Nah, sementara manusia dengan manusia adalah
syariah di dalamnya. Ada aturan yang mengatur antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, di dalam syariah itu ada yang terkait dengan akhlak. Akhlak ini sebetulnya adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yaitu bagaimana dia terkait dengan sopan, sabar. Sabar kan orang lain nggak tahu. Yang tahu kita. Jujur orang lain nggak tahu, yang tahu kita. Maksudnya adalah urusan yang terkait dengan dirinya sendiri itu masuk babnya adalah akhlak. Kalau tadi ayat yang disitir tadi, liutamima, bu'itsu liutamima makarimal akhlak, ini menggambarkan sosok Rasulullah, ya, sosok Rasulullah yang sempurna akhlaknya sebagai sesuatu manusia yang sempurna. Akhlak yang mana yang disebut? Lah kalau itu merujuknya bisa merujuk kepada penjelasan Aisyah yang terkait dengan itu akhlakuhu Al-Qur'an. Maksudnya di sini Rasulullah itu adalah prototipe dari manusia yang menjalankan semua perintah Allah. Nah, akhlaknya ya itu semua. Sementara manusia kan kita tidak bisa sesempurna itu. Maka yang kita lakukan adalah ada pelajaran yang terkait dengan akhlak, yaitu terkait dengan diri sendiri. Kalau terkait dengan orang lain, misalnya jual beli, maksudnya muamalah, nikah, ya, akad nikah, ya, kemudian hutang piutang kan dengan orang lain, bukan masuk akhlak di situ. Tapi ketika dia marah, dia bersabar, dia zuhud, dia ihsan istilahnya, itu terkait dengan urusan dia dengan dirinya. Nah, ini hanya untuk membedakan itu. Jadi artinya di situ adab itu ada irisan yang lebih besar dari akhlak tadi. Adab tadi ketika kita bicara masalah hubungan dengan guru, berarti adab kita kepada guru dan seterusnya. Maka di situ norma-norma yang sebetulnya ini adalah fungsinya untuk menjaga supaya tidak lompat dari melanggar syariah yang ada. Jadi kalau gampangnya adalah akhlak itu bagian dari adab, dari bab adab tadi. Itu ininya ya, secara gampangnya. Nanti kalau secara maknanya banyak sekali, makna nanti yang diulas para fuqaha. Jadi akhlak di sini adalah bagian dari adab, atau bisa juga akhlak dalam konteks yang luas sama dengan adab. Jadi seperti misalnya kepribadian seorang muslim. Apa beda dengan akhlak seorang muslim? Kenapa nggak pakai akhlak saja? Karena akhlak hanya bicara tadi yang terkait dengan manusia. Sementara kepribadian itu bisa terkait dengan urusan yang lain dengan orang, ya. Bagaimana dia mendapatkan menguatkan saksiyahnya dia, bagaimana dia itu bisa memahami mencari ilmu tadi dengan mengumpulkan berusaha untuk mendapatkan ilmu berhubungan dengan guru dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga ada pembahasan, jadi lebih kepada pembahasannya. Kalau saksiyah dia pembahasannya, ya dia harus paham syariah, harus paham akidah, harus juga paham tentang akhlak. Sementara akhlak adalah bagian yang mengurusi diri, ya, personality. Nah itu spektrumnya ya. Jadi mestinya nggak usah dipertentangkan dari sisi maknanya, karena dalam prakteknya ya akhlak itu ujungnya manusia yang beradab ya manusia yang berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu produk samrah atau buah dari pemahaman dia tentang adab. Itu gitu. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab Pak Maulana Ishak. Selanjutnya ada 2 pertanyaan yang mungkin ini hampir sama ya, saya gabungkan saja. Yang pertama itu dari Ibu Meti dan yang kedua dari Bu Mary. Yang pertama yaitu kalau misal kita belajar dari ditugaskan untuk belajar dari institusi tempat bekerja, Ustadz. Lalu adab yang didahulukan itu seperti apa? Terus kalau dari yang Bu Mary tadi, kalau misal kita ini ingin berbagi ilmu, tapi masih ragu ilmu yang kita punya ini apakah bagaimana, atau ada kurangnya atau tidak gitu ya? Apakah kita harus memahaminya, benar-benar memahami terlebih dahulu, atau
Ya kita berbagi saja sesuai dengan kadar pengetahuan kita, walaupun itu mungkin sedikit seperti itu. Ini itu Ustaz. Baik. Ya kalau yang terkait dengan pertanyaan belajar karena tugas, karena sebetulnya itu kan wasilahnya adalah karena ada tugas maka kita punya kesempatan belajar. Tapi konteks yang kita jelaskan di sini adalah secara hakiki bahwa manusia itu wajib belajar. Kenapa? Karena diwajibkan. Ilmu itu nurun yang akan dia menerangi setiap jalan yang kita tempuh. Jalan kemana? Jalan menuju kepada Allah tadi. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka semua hal yang terkait untuk pendekatan diri, maka kita harus belajar, wajib. Nah, bagaimana menghadapi itu? Maka harus disiapkan bahwa ketika kita belajar, niatkan bahwa memang untuk taqarrub ila Allah. Ya, kalau sudah taqarrub ila Allah, maka hal-hal yang terkait dengan bahayanya orang berilmu digoda dengan kesombongan, digoda dengan perdebatan, digoda dengan kemampuan dia menghasilkan dunia dengan ilmunya tadi, dengan mengorbankan orang lain dan seterusnya, itu akan muncul selalu. Nah, ini harus dihadapi dengan mempelajari adab. Ya, adab belajar ilmu, adab kita terhadap guru, adab kita kepada lingkungan, adab kita dan seterusnya tadi. Nah, ini adalah secara hakikinya. Nah, secara teknis nanti macam-macam ya. Ketika kita diberikan kesempatan, ya kita alhamdulillah diberikan kesempatan, dibiayai untuk belajar. Berarti ya kita ikutin. Ya. Jadi bukan adab yang harus dipelajari apa? Ya, adabnya tadi dia niatnya belajar untuk apa? Ya, untuk apa dia niat belajar itu? Oh, kalau semata-mata hanya tugas saja, maka tidak ada pahalanya di situ. Maka sebelum mengambil kesempatan itu niatkan ke dalam diri kita bahwa kita mencari ilmu untuk taqarrub ila Allah. Hakikinya kita setiap ilmu itu harus menuju ke sana. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus niatkan bahwa bukan hanya sekedar tugas, tapi bahwa tugas ini ada irisannya untuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau toh ilmunya itu enggak berhubungan langsung, dicari bagaimana ilmu itu bisa. Contohnya tadi seperti tadi, ketika dia belajar, diberi tugas untuk belajar IPA misalnya. Di dalam IPA ternyata ada pelajaran yang terkait dengan peristiwa di dalam Al-Quran. Maka menjadikan kita menambah ilmu kita. Maka menjadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konteksnya. Jadi ya kita luruskan niat. Memang selalu semua amal perbuatan itu dimulai dari niat. Ya, kalau niatnya sudah lurus hanya kepada Allah tadi, kita mencari ridho dan mencari supaya Allah itu mencintai kita, maka nanti ujungnya akan mendapatkan jalan untuk menuju ke sana. Ya, makanya disebutkan tadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, ya, berjalan menempuh suatu pelajaran, maka Allah akan mudahkan dia. Tentunya ilmu yang menuntun dia untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita itu mempunyai ilmu yang masih ragu-ragu? Apakah kita harus mengajarkan atau enggak? Kalau di dalam para fuqaha itu menjelaskan likulli maqal. Setiap makom atau level itu ada makolnya, ada tata cara menyampaikan. Ketika kita punya ilmu dan yang kita sampaikan, yang kita temuin adalah orang yang belum punya ilmu, seberapa besar pun kita harus kasih tahu. Maka disebutkan sampaikan walaupun cuma satu ayat. Itu maksudnya adalah seberapa ilmu yang kamu punya, yang kamu yakini itu benar, sampaikan. Tapi tentunya kepada orang yang belum tahu, bukan kepada orang yang lebih tahu. Nanti malah salah. Ya, kalau kepada yang lebih tahu, ya kita belajar dari dia. Tapi kepada orang yang belum tahu, kita kasih tahu. Ternyata dia sudah tahu, maka kita belajar lagi. Maka dapat ayat yang kedua. Ayat kedua disampaikan kepada mereka yang hanya baru cuma satu ayat. Dan seterusnya. Jadi jangan pernah ragu-ragu menyampaikan ilmu itu. Ya, nanti ketika kita, ternyata saya salah. Itu wajar. Karena ilmu itu proses.
Maka Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan rumusnya ketika orang itu sudah merasa punya ilmu dan mau berpendapat, maka dia harus merasakan bahwa pendapat saya ini paling benar. Pendapat orang lain mungkin ada kelemahan. Tapi pendapat yang paling benar itu mungkin ada kelemahan, sedangkan pendapat orang lain ada benarnya. Oleh karena itu akan selalu begitu. Maka ketika itu yang ada di dalam kita, diri kita, maka sebetulnya yang kita cari adalah kebenaran. Padahal kebenaran itu milik Allah, al-haqqu min rabbikum. Jadi bukan pada manusia. Maka ketika kita dibenarkan oleh orang lain, kita nggak pernah tersinggung. Kita punya ilmu yang sudah kita yakini sekian puluh tahun, tapi kemudian tiba-tiba ada orang menyalahkan. Kita pasti akan bertahan dengan ilmu kita. Tapi kemudian kita meyakini bahwa mungkin ada benarnya orang. Kita coba lihat. Oh ternyata benar saya kok. Ya kita tunjukkan kamu salah. Tanpa harus kemudian kita ribut. Bukan setelah kita merasa, wah kita sudah sekian puluh tahun kita mendominasi ilmu. Tiba-tiba ada orang yang berbicara dengan ilmu yang menurut dia benar. Tapi ketika kemudian kita selami, ternyata benar adanya dia, maka kita harus tanpa merasa kita rendah. Nah inilah adab tadi. Ya, ketika kita sudah meyakini bahwa kita harus beradab pada Allah yang memberi ilmu, yaitu Allah sumber ilmu, maka kita ini setiap ada ilmu maka kita berhubungan dengan Allah, bukan kepada manusia, sehingga kita nggak pernah tersinggung kalau ada orang yang meluruskan. Nah ini, maka nanti perdebatan ilmunya menjadi perdebatan yang baik. Maka adab di sini menjadi penting. Kalau enggak, bayangkan saja mereka yang punya ilmu itu tidak beradab semua. Maka kalau ketemu pasti ribut, lempar-lemparan kursi, dan seterusnya. Nah itu kan tidak akan bermanfaat bagi manusia. Baik, mungkin Ustaz. itu saja. Ya, ini yang terakhir Ustaz ya, dari Nanda. Yang pertama itu bagaimana cara melaraskan ilmu kauniyah dan ilmu qauliyah dalam pemahaman Islam. Lalu yang kedua, bagaimana hukum seorang murid membantah pengajar yang tidak sesuai dengan aturan karena suatu hal. Apakah hal tersebut termasuk melanggar adab menurut ilmu? Itu Ustaz, dua pertanyaan. Ya, baik. Bagaimana cara mengasah ilmu kauniyah dan ilmu qauliyah dalam pemahaman Islam? Kalau ilmu kauniyah itu maksudnya kan lebih sains ya yang dimaksud. Ilmu qauliyah itu adalah ilmu yang disampaikan di dalam kitab, jadi dalam Quran dan hadis kan gitu ya. Yang dimaksud itu betul? Kalau itu bahwa sebetulnya tidak mungkin ada pertentangan antara sains dengan Al-Quran maupun kenapa? Karena objek itu sama. Jadi ilmu itu sebetulnya adalah pengetahuan tentang fakta. Jadi bukan asumsi, tapi fakta. Ketika itu fakta, pasti tidak akan bertentangan. Kenapa? Fakta itu adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin ada pertentangan. Kalau kemudian manusia berada di dalam memahami sebuah fakta yang tidak pas, kemudian terjadi pertentangan, maka sebenarnya yang bertentangan adalah pendapat manusia. Bukan fakta dan ilmu kauniyahnya, tidak, ya kauniyah dengan qauliyahnya tidak. Seperti yang tadi disebutkan, misalnya ketika memahami bumi itu dihamparkan, dipahami bumi itu datar, bumi itu bulat. Kenapa? Faktanya bulat. Maka sebetulnya memahami bumi datar itu menjadi diskursus yang harus disesuaikan ketika membahas bahwa faktanya itu fakta bulatannya itu sudah nampak dengan teknologi sekarang sudah terlihat, maka pasti maka makna itu bukan maksudnya begitu berarti gitu. Nah ini hal-hal yang semacam ini akan ada ruang untuk kemudian ketika dia itu fakta, maka dia akan tunduk kepada qauliyah, tunduk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Tapi Rasul ketika bukan wahyu, Rasulullah juga akan membatasi dirinya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu urusan duniamu daripada aku. Ketika bicara masalah penyerbukan, ya, karena Rasulullah tidak diberikan informasi itu oleh Allah.
maka bukan wahyu, maka itu qauliyahnya Rasulullah itu menjadi bukan dipertentangkan, karena memang Rasulullah tidak tahu tentang kauniyah yang fakta tadi. Ya, artinya ini tidak akan. Bagaimana melaraskannya? Pertama kali pasti husnudzon kepada firman Allah dan Rasulullah ketika dia. Jadi rumusnya itu kan ketika ada dalil itu qat'i, ya, subut dan dilalahnya. Subut itu kedudukannya, dilalah itu penunjukannya. Al-Qur'an itu kedudukannya adalah qat'i. Tidak bisa dibantah lagi. Maka lihat penunjukannya. Ayatnya menunjukkan sesuatu yang jelas. Misalnya fajlidu mi'ata jalda, dicambuk 100 kali. Berarti itu tidak bisa dimaknai 10 kali, 9 kali. Ya harus 100 kali. Karena itu sudah qat'i. Nah, kepada yang tidak qat'i, ya, dilalahnya, subutnya qat'i tapi dilalahnya tidak qat'i, maka diberikan ruang untuk berbeda. Ya, berbeda. Nah, itu sudah, ya, maka kita husnudzon pertama kali kepada ayat-ayat itu ketika sudah qat'i, ya kita harus ngikutin ayat, yang menang ayat. Ayat qauliyah, ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah mutawatir tadi. Ya, itulah gambaran ini. Terus bagaimana seorang murid yang mengembangkan pengajar tidak sesuai dengan aturan karena suatu hal? Apakah hal tersebut tergantung, ya. Jadi ketika bicara masalah pelanggaran adab, pelanggaran syariah, maka itu masuk kepada masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika terkait dengan pelanggaran syariah, itu sudah jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Rumusnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Berarti harus ketika engkau melihat kemungkaran itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah, ya, perintah dan larangan. Kalau tidak sesuai dengan perintah dan larangan, berarti melanggar perintah, melanggar larangan dan menolak perintah. Itu kemungkaran. Kalau sudah begitu, maka dengan yadi. Kalau tidak, fa'ilam yastati fabilisan, dengan omongan. Fa'ilam yastati fabiqalbi wa huwa ata'aful iman. Nah, ketika kita melihat guru dalam konteks yang melanggar syariah, maka konteksnya kepada siapa pelanggaran itu? Oh, ada aturannya. Siapa yang punya kekuatan tadi? Tangan itu siapa? Kalau guru berarti sekolah, berarti bisa dilaporkan kepada sekolah. Ya. Tapi kalau pelanggarannya itu adalah persepsi, maka itu hendaknya tidak disampaikan di depan umum. Kita bisa di belakang, kita bisa diskusi. Jadi kalau dia terkait dengan pelanggaran syariah, maka level-levelnya kan syariahnya apa? Oh, melanggar aturan agama misalnya yang jelas-jelas haram dilakukan, ya kita harus, itu rumusnya man ra'a minkum mungkaran tadi. Tapi kalau ketika itu kaitannya dengan disiplin, ya sekolah misalnya, berarti laporkan kepada pihak sekolah. Kalau itu membahayakan pengajaran tadi. Tapi kalau bentuknya persepsi, oh pendapat gurunya begitu, pendapat kita begini, maka hendaknya tidak terbuka. Kecuali diizinkan oleh guru. Guru membuka untuk diskusi, maka kita boleh melakukan teguran di situ, melakukan diskusi di situ. Tapi kalau guru tidak melakukan diskusi, maka diskusi ada di luar. Ini terkait dengan ilmu agama. Tapi kalau terkait dengan ilmu yang sifatnya umum, biasanya diskusi itu kan sangat terbuka, ya. Jadi tidak ada masalah, ini tidak ada istilahnya malu atau tidak malu. Ya, artinya ini wajar aja ketika ada anak bertanya, kayaknya nggak cocok dengan pengetahuan sebelumnya, itu bisa dinyatakan. Kalau tadi yang saya maksud adalah ketika kalau di ta'lim muta'alim adalah guru itu adalah inzalul fikri anil waqa'i. Dia itu mengimplementasikan ilmunya menjadi satu perbuatan. Maka transfer sikap. Kalau transfer sikap begini, guru itu dia menegur kalau anaknya tidak sopan, menegur anaknya melanggar syariah. Kok di rumahnya terdengar dia akan tegur. Itu adalah guru yang hakiki tadi. Oleh karena itu terhadap guru seperti itu, di situ bahkan kita tidak boleh ngomong lebih kencang, kita tidak boleh kemudian membandingkan dengan guru yang lain dan seterusnya. Itu dilarang kalau menurut
kitab Ta'lim atau Bidayah wal Hidayah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Baik, jazakumullah khairan katsir Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Insyaallah sudah menjawab semuanya. Lalu selanjutnya akan ada pemenang dari door prize ya. Pemenang door prize pada kajian siang hari ini yaitu diberikan kepada saudari Jihan Nanda ya. Door prize ini dipersembahkan oleh PT Atsiri Pasundan Nusantara sebesar Rp100.000 yang akan nanti bisa menghubungi PA yang tertera. Lalu selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh sponsor dan juga seluruh pihak yang mensupport terselenggaranya kajian Ba'da Zuhur selama program Ramadan ini. Selanjutnya untuk kajian besok hari, yaitu boleh ditampilkan untuk ininya, flyernya. Ya, kajian esok hari bertema dengan Khairun Nas Anfa'uhum Linnas yang akan disampaikan oleh Bapak Fatan Kamil, Ustadz Fatan Kamil yang dimoderasi oleh Pak Bahtiar. Seharapannya seluruh alumni yang hadir pada siang hari ini bisa menghadiri kajian besok hari juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang berkenan selama terselenggaranya kajian Ba'da Zuhur ini. Billahi taufiq wal hidayah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat tadi Kang Ali. Siap. Tadi. Gimana badminton malam ya sekarang? Badminton malam. Siap hadir. Tunggu undangan. Assalamualaikum.